Melakukan perjalanan darat menggunakan bus dari Terminal Pulau Gebang wajib menyertakan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 51 Tahun 2021. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama reporter Putri Amanda dan juru kamera Untung Widodo. Ya Amanda, adakah syarat khusus untuk naik bus antar kota di Terminal Pulau Gebang ini? Apa saja syaratnya? Ya, Popi, terkait dengan calon penumpang yang ingin menggunakan bus antar kota antar provinsi atau bus akap di Terminal Pulau Gebang ini diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19. Jadi jika Anda masih vaksinnya ini belum lengkap ataupun masih dosis, Anda bisa menggunakan bus akap ini, namun dibarengi dengan dokumen-dokumen perjalanan lainnya seperti surat keterangan bebas COVID-19, baik itu rapid test antigen 1x24 jam ataupun bisa menyertakan PCR yang menunjukkan hasil negatif 2x24 jam. Sebenarnya Popi, kalau untuk pemberlakuan dari syarat-syarat perjalanan pada saat PPKM level 3 di Jawa Bali ini memang tidak jauh berbeda pada saat pemberlakuan PPKM level 4. Tentunya yang perlu ditekankan adalah memiliki sertifikat vaksin COVID-19, Popi. Dan bahkan tadi pihak Terminal Pulau Gebang sendiri belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi calon penumpang yang ingin menggunakan bus akap, di mana pihaknya nanti akan mengkaji lagi, mengevaluasi lagi terkait dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, yang mana aplikasi Peduli Lindungi ini cukup penting untuk meminimalisir kontak fisik antara petugas dan juga calon penumpang, dan juga lebih efektif, tidak perlu membawa dokumen fisik, sertifikat COVID-19 ataupun surat keterangan bebas COVID-19, Popi. Untuk kondisinya saat ini juga kami pantau dari siang hari tadi ini relatif sepi dari penumpang, minim sekali aktivitas calon penumpang ataupun pegawai di sini, Popi, dan bahkan petugas ataupun perusahaan dari otobus yang ada di Terminal Pulau Gebang juga mengeluhkan dengan sepinya penumpang. Mereka hanya bisa memberangkatkan bus perharinya 2 kali saja, Popi. Dari pukul 10 pagi, ada juga di pukul 10 malam, yakni ini berarti kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19, yang mana Terminal Pulau Gebang ini menjadi salah satu pilihan kebanyakan masyarakat untuk melakukan perjalanan, terutama ke arah Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Popi. Baik, Amanda, di masa PPKM level 3 ini apakah terlihat adanya lonjakan penumpang? Dan tadi seperti yang Anda sempat jelaskan juga, selain keterangan bus yang diberangkatkan tiap harinya, apakah memang sudah ada terjadi lonjakan lagi atau tidak? Ya, Popi, dengan berlakunya PPKM level 3 dan bahkan sebelumnya PPKM level 4 ini masih berlaku di wilayah Jakarta Bali ini mengalami penurunan penumpang yang cukup signifikan, dan bahkan pihak dari Terminal Bus Pulau Gebang juga mengklaim penurunan hingga 60%. Dan tadi kami juga sudah menanyakan data terbaru untuk periode dari tanggal 1 Agustus sampai 26 Agustus 2021, ini ada sebanyak 9 bus yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang dengan rinciannya jumlah penumpang hanya 10 orang saja. Tentunya kondisi ini sangat berbanding terbalik sebelum pandemi ya, Popi, di mana penumpang bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 per harinya. Dan bahkan di hari-hari besar seperti Idul Fitri dan juga Natal ini bisa mencapai 5.000 calon penumpang lebih, Popi. Dan untuk terkait dengan protokol kesehatan yang kami pantau langsung di lokasi ya, Popi, pihak dari Terminal Pulau Gebang juga terus mendukung program-program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti yang dipastikan adalah tidak akan melayani calon penumpang yang tidak memiliki syarat dokumen perjalanan yang lengkap. Dan bahkan tadi kami pantau juga sudah ada marka-marka pembatas antar calon penumpang, serta di sini juga sudah disiapkan mini ICU ataupun telah disiapkan ambulans dari Dinas Kesehatan, Popi. Jadi Popi, kita harapkan bersama dengan adanya PPKM level 4 ini cukup efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun yang perlu diingat dan yang perlu ditanamkan dalam diri kita ketika kita masih harus beraktivitas di luar rumah, senantiasa terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dan jangan lengah bila kita sudah divaksin sebanyak 2 dosis. Masih ada kemungkinan kita tertular ataupun menularkan kepada orang lain, jadi jagalah diri kita, Popi. Dan informasi tambahan, Popi, bahwa untuk di wilayah Jakarta sendiri kini sudah masuk ke dalam kategori zona hijau, meskipun masih ada satu rukun tetangga yang memang masih masuk dalam zona merah, yakni yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Sementara demikian, Popi, kembali ke Anda di studio. Baik, Putri Amanda, terima kasih untuk informasinya, melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur.